Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu, pemirsa di rumah, dan kita masih berbincang tentang keselamatan dan juga kesehatan kerja bersama Dokter Sela dan juga Dokter Pusat. Nah, kita akan kembali sebelum kembali ke slide-nya, ada pertanyaan dikit nih untuk Dokter Sela nih. Sebaiknya kalau kita kan kerja nih, duduk misalkan di komputer ataupun juga berdiri, kameramen atau lain sebagainya, itu baiknya ada jenjang waktunya gak sih? Misalnya 1 jam sekali harus bergerak atau 2 jam sekali harus stretching gitu. Ada nggak sih tipsnya kayak gitu, dokter? Bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya ada di slide berikutnya. Oke. Oke ya, nanti kita jawab pertanyaan. Oke. Saya lanjutkan sedikit ini supaya kita cepat-cepat jawab pertanyaan Bang Fahmi. Kalau itu tadi kita sampai ke sendi bahu, itu ada penyakitnya juga. Nah, kalau kita ke sendi siku, itu juga bisa menyebabkan penyakit. Namanya adalah elbow tennis. Nah, karena biasanya penderitanya orang yang suka main tenis. Ya. Oh iya. Atau biasanya juga dokter gigi yang suka tangannya yang dipakai ya, sikunya dipakai. Oke. Nah, ini juga bisa menyebabkan nyeri daerah sini. Nah, kemudian di daerah pergelangan tangan, di sini sumbernya banyak jalannya saraf dan pembuluh darah. Namanya terowongan karpal. Jadi di sini kita nih, itu namanya adalah carpal tunnel. Nah, di dalam terowongan itu ada saraf dan pembuluh darah nih di sini banyak. Seandainya ini posisinya suka kejepit, ya, posisi ngetiknya kayak gitu atau ngetik HP yang terus-menerus, atau ibu-ibu di rumah ngulek sambel, ya, atau mencuci baju, ya, gerakan yang kayak gitu terus tuh. Itu bisa menyebabkan penjepitan saraf di sini. Apa sih keluhannya? Keluhannya itu biasanya dia akan terasa nyeri di sini. Khasnya 2,5 jari ini. Jempol, telunjuk, sama setengah dari jari tengah. Gitu. Tapi kalau dia kena tenosynovitis, di sebaliknya ini, dia akan mempengaruhi 2,5 jari. Oh, jadi cuma setengah-setengah gitu ya? Iya, kayak gitu. Karena dia berbeda sarafnya, ada yang radius ya, ada yang ulna. Nah, jadi dia akan mempengaruhi jari-jari kita. Apa yang terasa pasti nyeri. Yang kemudian adalah kebas. Jangan sepele, kebas. Kadang kalau dia nggak berasa, kelepas barangnya, jatuh, pecah. Ya. Bahkan kalau ibu-ibu suka ngomong, dok, saya tuh ngegas motor aja kadang nggak berasa. Cepat-cepat berhenti, ya. Biasanya kalau dia udah mulai nyeri, kebas, itu nggak berasa lagi. Ngegas motor nggak bisa. Ada juga yang mau buka kancing baju, sulit. Karena apa? Tangannya udah kebas. Karena itu tadi, sarafnya kejepit di daerah sana. Ada solusinya nggak? Ada. Nah, biasanya kalau kita ada alat, namanya itu biasanya wrist splint, ya. Sesuai dengan namanya pergelangan wrist ya, pergelangan tangan. Itu di splint. Nah, tapi udah ada jual, nggak perlu kita balut-balut sendiri, udah ada jual yang praktisnya. Biasanya kita pakaikan aja di sini. Selama bekerja, gunakan itu, kecuali mandi. Jadi kita pakai itu, biasanya alhamdulillah dok sangat terbantu pakai itu. Saya nggak, ya, 1 berkurang nyeri, 2 berkurang kebas, ketiga saya masih bisa bekerja lagi. Gitu. Karena nggak mungkin nggak ngulek sambal, nggak mungkin nggak nyuci baju. Yang paling penting ya poinnya ya, bekerja lagi. Jadi ini nggak cuma kantoran nih saya ceritanya, pekerjaan rumah tangga juga saya ceritakan ya. Oke, next. Nah, mata itu harus sejajar dengan monitor ya. Berapa jaraknya? Itu 20 feet. Ya. Tapi terlalu ini intinya dia harus sejajar. Nah, ini tips agar mata tidak mudah lelah, prinsipnya 20, 20, 20. Apa nih Bang kira-kira Bang? Berkaitan dengan pertanyaan Bang Fahmi tadi. Jarak mata ke komputer 20 cm mungkin gitu. Oke, 20 cm. Kemudian? Terus apa lagi ya? Lagi ya, kita lihat aja.
Nih Bang, Oke. bekerja 20 menit, istirahat 20 detik Oh, gitu. oke. Jadi nggak sejam setengah, tidak sejam, Oh, berarti tapi mainannya menit ya? 20 menit. Oke. Kalau kita kebalik nggak sih? Nggak ya? Oh, enggak dong. Enggak dong, Enggak bekerja dong. Masa ya bekerja 20 detik, istirahat 20 menit. istirahatnya 20 menit. Aduh, gawat dong. Jangan ya, oke. Jadi bekerja intinya 20 menit, istirahatnya 20 detik. Ngapain sih gue istirahat 20 detik? Iya. Ya berdiri dari tempat duduk, jalan-jalan sebentar. Kalau ada yang hijau, lihat yang hijau. Nah, kayak gitu. Kalau uang merah sama biru. Jadi yang hijau-hijau biasanya Ada kok yang hijau, Dok? ada daunan kayak gitu ya, daun-daun. Atau di sini di TVRI menyediakan karpet-karpet hijau seperti itu. Kalau biasanya di kantor-kantor ada dedaunan, jadi mata kita melihat yang hijau-hijau. Atau ada lagi solusinya, siapkan kain hijau. Itu kain cukup hijau. membantu, Oh, ya. Oke. Kain hijau dipasang saja. Kemudian lihat objek ya sejauh 20 cm. Tadi bilang foto Oke. studio. Nah, itu tadi cerita dari kepala, leher, bahu, tangan ya, mata. Nah, kemudian balik-balik lagi ke nyeri pinggang. Bahasanya adalah low back pain. Low back pain tadi kata dokter Pusan bisa menyebabkan bahaya. Tanda-tanda bahayanya pertama kalau sudah ada gangguan kencing dan gangguan buang air besar. Mohon maaf, di sana mengatur juga refleks dari kencing dan buang air besar. Kalau terganggu, ini bisa nggak berasa lagi refleksnya. Tiba-tiba blur aja, blur, keluar kencing, keluar BAB tanpa dirasa, tanpa ada alarm lagi. Aduh. Kemudian kelemahan kedua tungkai. Kalau kita bicara lemah, kita identiknya dengan kelumpuhan. Ya. Kemudian gangguan sensasi di pinggang, bokong dan tungkai. Kalau bicara gangguan sensasi, otomatis nyeri, halus nggak berasa lagi, tajam tumpul nggak dirasa lagi, panas dingin nggak dirasa lagi. Jadi hati-hati. Kalau mulai terasa kebas, jangan nggak menggunakan sendal, pesan saya. Oh. Kadang mereka sudah tiba-tiba luka, baru ngelihat darahnya, baru kelihat boroknya, baru tahu. Kalau kemarin ketusuk paku, Iya. gitu, ya. Nah, sebelum saya tutup materi dari saya mau ngajak semuanya stretching dulu. Yuk, kita semua berdiri dulu ya. Oke. Bisa ada musik ya? Nggak bisa ya? Nggak ada musiknya deh kayaknya. Nggak ada musik. Oke. Kita mulai ya. Kerja udah 20 menit tadi kan, ya kan? Iya benar-benar. Ini udah 20 menit Bang Fahmi, Udah, Bang Fahmi duduk. Ya. Oke, kita mulai ya. Gerakan yang pertama, yuk. Boleh. Gimana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Terusan juga dong. Iya dong. Oke, kemudian kita gini, yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gini tangannya ya, tangan yang belakang ini ditarik. Tuh 2, 3, 4, 5. Sebaliknya, tuh 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat lagi. Begini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Hati-hati ya keseleo. Ya, kalau misalnya dia lagi duduk kayak gini ya, tuh 2, 3, 4, 5, terasa ketarik ototnya. Oh, itu ketarik ya, dong. Apalagi kalau jarang olahraga, ini saya udah lama olahraga ketarik nih. Oke, kemudian pada saat duduk jangan lupa ininya disilang ya. Oke, tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5. Sambil putar, tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan. Yeay. Luar biasa ya. Agak segeran ya. Agak segar. Rasa minum es kelapa gitu. Iya, agak segeran gitu. Oh, bisa nambah 1 jam lagi nih kita nih kan. Oke, jadi memang penting banget ya dokter ya untuk yang namanya keselamatan dan juga kesehatan di tempat bekerja. Betul. Dan pastinya untuk tempat bekerja juga harus punya informasi-informasi tentang itu dan juga mengedukasi ke para pekerjanya tentunya mengenai keselamatan juga kesehatan kerja tersebut ya kan. Nah, kalau misalnya nih tidak ada informasi tersebut yang dilakukan oleh tempat kerja tersebut itu akan ada
masalah kedepannya atau seperti apa sih dokter? Tidak ada edukasi di Iya, mereka kan selalu dalam pengawasan ya, Iya, sekarang ya, dari K3, dari Disnaker Trans. Kemudian maka dari ada itu mereka akan dibina biasanya Oh seperti itu. gitu, jadi memang harus ada ya kan? Ada. Oke baik, nah boleh untuk kesimpulan kita kali ini dari Dokter Posan dulu silakan. Oke, jadi hari ini pembahasan kita cukup sangat penting ya tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kita jangan cuma tahu bekerja, pergi pagi, pulang pagi lagi atau pulang malam. Kita juga harus memprioritaskan diri kita juga, terutama di kesehatan. Karena kalau fisik kita kuat, psikis kita juga bagus, nanti kerja yang kita lakukan akan optimal. Ya, sayangilah diri kita dulu ya dokter ya. Oke, baru menyayangi orang lain gitu. Ayo Jadi dokter. kayak ambigu saya. Oke, silakan dokter Stella. Pesan saya tadi, setelah pemaparan panjang tadi, mohon diingat-ingat pemirsa di rumah agar untuk melakukan 20 menit bekerja, kemudian 20 detik istirahat, break ya. Break tadi bisa melakukan stretching seperti yang saya lakukan minimal, dan kemudian untuk mengatur segala macam jarak pandang, posisi tubuh ya, agar diindahkan semuanya supaya Anda tetap sehat, pekerjaan Anda tetap oke. Oke, nah berarti bukan hanya kita harus sebelum olahraga aja untuk stretching ya, ternyata sebelum bekerja juga harus stretching dulu ya kan dokter ya. Ciptakan harmonisasi antara Anda dan alat kerja Anda. Widih, harmonisasi dengan alat kerja. Widih, luar biasa bahasanya. Jadi kalau kita udah terharmonisasi dengan alat kerja kita juga mengerjakan pekerjaan itu cepat selesai juga pastinya, ya kan? Oke, baik. Itu dia pemirsa untuk hari ini pembahasan kita dengan tema yaitu mengenai kesehatan juga keselamatan kerja bersama Dokter Stella dan juga Dokter Posan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.